Kita masuk lagi ke kuliah algoritma pemrograman. Di pekan ke-12 sudah membahas tentang selection sort ya. Hari ini akan saya coba jelaskan ulang tentang selection sort dan juga akan saya eee, coba jelaskan juga tentang insertion sort ya. Keduanya merupakan, materi penutup di akhir semester ini ya, di semester ini. Jadi, yang pertama tadi saya sebutkan selection sort, yang kedua, insertion sort ya. Kedua algoritma ini, digunakan, dalam array ya, satu struktur data yang sederhana ya, yang linear begitu. Beda nanti kalau di mata kuliah struktur data nanti akan, ditemui beberapa jenis struktur data yang berbeda ya, contohnya graph, tree, kemudian, macam-macam linked list lah ya, gitu. Jadi di sini kita akan menggunakan struktur data yang paling sederhana. Karena sederhana mestinya kalian sudah paham ya gambarannya ya. Jadi, elemen dari array itu, eee, terbatas ya jumlahnya gitu ya. Tidak bisa kita tambahkan sekehendak kita ya. Jadi makanya kita, ketika deklarasikan ada satu nilai maksimum yang menyatakan ukuran dari array itu ya. Saya ulang sekilas ya. Jadi kita deklarasikan, konstanta misalkan nmax gitu ya. Eee, saya deklarasikan integer ya, tipe data untuk nmax ini, kemudian saya kasih nilai misalkan, 1000 ya. Nah, eee, kemudian, biasanya ya yang sederhana, eee, kita buat array ya. Nah, biasanya karena array itu deklarasinya panjang, seringkali kita menggunakan tipe alias ya. Deklarasinya begini, misalkan kalau array-nya berisi elemen bilangan bulat ya. Jadi ini, tab int gitu ya, tabel integer sih maksudnya ya. Ini adalah alias ya. Kemudian nanti, titik 2 ada keyword array. Nah, ada kurung siku ya. Di sini akan ditulis, indeks pertama dan indeks akhir dari array itu ya. Perhatikan nanti di dalam soal seringkali, berbeda-beda ya. Ketika dituliskan 1 ya, artinya, indeks dari array tadi itu, yang kita deklarasikan start-nya dari 1 ya. Terus kasih titik-titik, terus kemudian ada nmax gitu ya. Ini of integer misalkan ya, karena kita, sedang akan mengisi array dengan bilangan bulat gitu ya. Nah, ini salah satu cara ya, mendeklarasikan array, yang sederhana isinya bilangan bulat ya. Atau kalau saya deklarasikan begini ya, tab in-nya nih beda-beda nih ya. Array, ini 0, indeks awalnya dan indeks akhirnya ya, ini nmax min 1 of integer gitu. Hati-hati jadi start indeksnya dari 0 ya, akhirnya, nmax min 1 ya. Kalau sudah deklarasi nmax-nya 1000, maka ini adalah 999 begitu ya. Umumnya ya start-nya dari 1 sama 0, itu saja sih hanya untuk, eee, supaya kalian waspada ya kalau ketemu soal ya. Eee, yang lainnya, seandainya kita akan membuat, satu elemennya itu terdiri dari atribut-atribut ya. Kalau yang ini ya, yang ini kan terdiri dari, satu atribut saja ya. Jadi kalau saya deklarasikan A ya sebagai
tab in ya, yang ini yang atas ya, ini pasti gambarnya begini nih. Nah, jadi ini ada elemennya ya, ini ini ada elemennya di atas, terus nanti, eee, saya tulis aja di sini elemen gitu ya. Jadi ada elemennya, terus kemudian, ada indeksnya ya. Kalau yang atas berarti startnya dari satu ya. Saya kasih warna ijo ya, 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Sampai di ujung sini berarti nmax ya, tuh. Jadi ini adalah A ya, yang atasnya adalah indeks 1 sampai nmax, yang bawah adalah elemen ya. Informasi lain yang penting terkait array itu adalah banyaknya elemen yang, eee, sebenarnya gitu ya. Ini nanti biasanya kita tampung dalam suatu variabel yang mengandung karakter n biasanya ya. Kalau di praktikum sering ada tulis n data, berarti itu sebenarnya banyaknya data ya, gitu. Atau n lah singkatnya ya. Nah, adapun untuk yang ini nih, yang deklarasi yang kedua, hampir sama ya. Jadi misalkan kalau saya deklarasiin A, eee, tab int, jadi elemennya, gambarnya seperti ini ya. Di sini start-nya dari 0, gitu. Terus ujungnya nmax min, 1 ya. Dan, banyaknya elemen sih tetap n gitu ya, gitu ya. Ini kan banyak ya, ini nggak ditulis ya, ini berarti n. Nah, itu saja sih bedanya tab in yang indeks dari 0 dan dari 1, begitu. Terus juga, tak kalah pentingnya, seandainya tadi ya, tipe datanya, array-nya itu, dari tipe bentukan struktur ya. Itu juga harus hati-hati ya, saya jelaskannya di sini ya. Jadi kalau misalkan saya bikin konstantanya sama nih nmax gitu ya, integer, terus ininya 1000, terus nah ya perhatikan dulu ya, saya akan deklarasikan tipe struct-nya ya. Misalkan tipenya apa ya, mobil misalkan ya, tipe mobil, eee, mobil itu, biasanya ada merek ya, merek ini kita, eee, mereknya string misalkan ya, terus kemudian tahun produksi ya, saya tulis tahun aja, ini adalah integer, terus satu lagi apa ya, merek tahun, cc ya, misalkan. Cc-nya juga integer nih ya, penulisannya boleh digabung ya, merek tahun cc ya. Nah, ini tipe bentukan mobil. Bagaimana kalau kita membuat array? Nah, ya tulis aja kayak gini ya, type, misalkan ini tab mobil, sama nih ya seperti tadi ini alias ya, ini alias. Kalau yang ini struct, tab mobil, titik 2, array, mau kalau dari satu ya, satu titik titik, nmax of, mobil ya. Nah, kalau digambarkan, kalau misalkan saya deklarasikan A titik 2, tab mobil,
Gambarnya ya mirip sih seperti tadi ya. Jadi di elemennya itu di indeks ke 1 ya. Kalau ini kan misalkan 5, 8 gitu ya, 9, 20 misalkan gitu bilangan. Nah, kalau di array ops tipe bentukan struktur ya, ini 2, ini 3, ini nmax. Nah, di dalamnya itu terbagi berdasarkan jumlah field atau atribut. Jadi ada merek gitu ya di sini ya. Terus ada tahunnya, terus ada cc-nya ya. Yang tentu saja kalau berisi data ya, tidak begitu kan kalau berisi data jadinya misalkan mereknya Agia misalkan ya. Ini tipe datanya string saya tulis gini ya, Agia, terus kemudian misalkan tahunnya 2015 ya. cc-nya berapa ya? Misalkan 125 cc gitu ya. Terus mobil yang lain apa? Misalkan Avanza ya, 2017 150 gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah apa ya, domain lah kalau kita sebutnya domain untuk soal-soal pengurutan atau pencarian ya. Akan kita cari selection sort ya, sama insertion sort. Kalau selection sort misalkan urutkan bilangan bulat ini menaik kayak gitu ya kalau untuk contoh yang ini ya. Jadi contoh soal yang di sini pasti gitu ya, urutkan bilangan dalam array A secara menaik atau ascending ya. Yang kedua sama tapi secara menurun atau mengecil ya, ininya descending ya. Contoh soal ya yang untuk. Nah, kalau yang ini ya, yang tipe data yang ini pasti contoh soalnya ini agak sedikit rumit sih ya. Misalkan gini, urutkan elemen array A berdasarkan urutkan elemen A, saya tulis ini ya, secara menaik berdasarkan tahun misalkan gitu ya. Kriterianya dipilih tuh berdasarkan tahun gitu ya. Atau yang kedua, urutkan elemen array oh ini sini ya, elemen array A secara menaik juga ya, misalkan berdasarkan tulisannya maaf, berdasarkan cc gitu ya, cc-nya mobil gitu ya. Atau juga bisa gabungan ya, boleh kan kriterianya urutkan elemen array A secara menaik berdasarkan tahun dan cc ya. Nah, boleh kan ya, macam-macam. Nah, konsep selection search sudah dibahas di kelas, bahkan di
pertemuan Sabtu lalu sudah dibahas juga ya. Yang insertion set sama sekali belum ya. Tapi saya akan coba ulang lagi yang selection sort ya, biar tambah paham ya. Di konsep selection sort itu menggunakan dua buah ini sih ya. Sebentar ya. Dua buah algoritma sih ya. Yang pertama pencarian nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu nilai yang sangat dingin. Oh itu mah es krim ya, maaf, maaf. Nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu yang berkaitan dengan nilai yang maksimum minimum ya. Maksimum atau minimum. Oke, pencarian nilai ekstrim ya. Tentu terserah mau yang cari minimum atau cari maksimum terserah ya. Yang kedua nanti ada pertukaran ya. Kedua-duanya yang ini bisa dalam bentuk fungsi ya. Prosedur ya. Yang satu fungsi, yang satu prosedur boleh ya. Gitu. Atau tidak sama sekali boleh ya. Pertukaran ini sering disebut swap ya gitu. Jadi algoritmanya sih kita masuk ke dalam ini ya. Algoritmanya sih sederhana saja ya. Sekarang kita akan bahas yang selection sort yang bilangan dulu ya. Domainnya ya. Yang bilangan bulat dulu aja. Ini soal dummy ya. Pada kenyataannya tentu saja di kehidupan nyata kita ya, kita tidak sering menemukan soal urutkan bilangan, tidak ya. Yang nyatanya sih urutkan data-data seperti ini ya. Data mobil, data motor, data laptop, data nilai ujian, dan sebagainya ya. Di dunia nyatanya sebenarnya datanya data yang banyak atribut gitu ya, tidak hanya atribut. Tapi untuk memahami algoritma secara sederhana, seringkali butuh sampel soal yang sederhana ya, soal dummy ya. Oke, jadi saya misalkan deklarasikan dulu ya. Konstanta tadi nmax-nya itu adalah integer ya, diassign dengan tadi 1000 ya. Terus kemudian tipe tab-in-nya itu adalah array yang paling ini dulu ya, dari 1 sampai nmax ya, of integer. Ini ya, datanya kita tidak perlu ya membahas datanya. Yang jelas nanti akan ada n data di elemen array ini ya. Nah, prosedur selection sort ini ada masukan ya. Saya pilih A aja biar gampang ya. Inputnya in sama out ya. Ini kenapa ditulis in out labelnya? Karena A-nya itu mengalami perubahan ya. Asalnya terurut sembarang, kemudian jadi terurut berdasarkan keinginan kita ya. Saya lupa ya. Di sini kalau ada yang loncat sedikit ya, selalu ditambahkan nih ya, dengan algoritma tertentu ya, bisa selection atau insertion sort. Kalau dikasih soal disuruh menjawab dengan menggunakan selection sort, jawab dengan selection sort ya. Kalau disuruh binary search, kok binary sort? Insertion sort, jawab dengan insertion ya. Ya kemarin tuh kan ada soal di praktikum itu ya, ada yang disuruh pakai sequential search nomor 1 ya, nomor 2-nya binary search yang soal praktikum. Dua-duanya harus bisa ya, jangan menjawab yang binary search dengan selection sort, jangan ya. Biarpun bisa ya, bisa, karena
si selection sort sequential search itu bisa digunakan untuk data yang acak juga yang terurut gitu. Tapi kalau binary search hanya bisa untuk data yang sudah terurut ya. Jadi jawab sesuai dengan spek yang diinginkan ya. Oke, jadi ini in out A terus nanti n-nya integer ya. Ini saya nggak perlu ulang-ulang ya, n itu sebenarnya banyaknya data ya, banyaknya elemen ya. Adapun nmax mah kapasitas maksimum ya. Ya, initial state-nya sama final state-nya kan begitu-gitu aja sih ya. Array A sebanyak n elemen terdefinisi, maksudnya sudah ada nilainya ya. Tapi kasih catatan nih ya, terurut, terdefinisi, terurut sembarang. Yang disebut dengan turut sembarang itu bisa saja dia sudah terurut ya. Kita tidak peduli ya. Atau dia sama sekali acak gitu ya. Ini pakai dengan boleh. Slide selanjutnya yang ingin dicapai ya, target kita atau final state itu adalah array A sebanyak n elemen terurut misalkan ascending ya, atau bahasa Indonesia dulu lah ya, menaik ascending ya. Boleh dikasih keterangan gini nih, A1 gitu ya, lebih besar dari A2, lebih besar dari A3. Set ini lebih kecil ya, A1 lebih kecil dari A2, lebih kecil dari 3, lebih kecil dari AN. Nah ini jelas nih ya. Nah ini ada statement nih ya, dengan algoritma selection sort titik. Kayaknya dengan spek seperti ini harusnya udah ngerti ya. Nah ada kamus, ada algoritma, terus ada prosedur. Kita butuh deklarasi variabel dulu ya. I ini digunakan untuk mencacah indeks dari array ya. I itu. Secara konvensi biasanya dipakai itu ya. Saya tulis aja lah terpisah ya. Jadi integer. Nah kalian kalau udah ngerti nanti digabungin aja ya. Ini I digunakan untuk variabel index array gitu ya. Segitu ya. Terus kemudian IDX ini tipenya integer. Ini IDX digunakan untuk jangan digunakan ya, adalah gitulah ya, adalah variabel array. Sementara IDX adalah indeks nilai ekstrim ya. Terus apalagi ya, butuh temp silakan ya. Temp ini temporary, ini integer ya. Nah ini temp adalah variabel untuk elemen datanya nih ya. Nanti di contoh yang kedua nanti akan saya jelaskan bahwa temp ini tidak otomatis integer ya. Untuk kasus tertentu yang tipe bentukan itu temp itu malah tipe bentukannya. Yang kasus mobil ya, tempnya mobil gitu ya. Nah, nanti ini saya tulis gitu aja dulu ya. Semuanya integer kebetulan, tapi ya ini saya jelaskan gitu aja sih ya. Nah, algoritmanya meliputi yang pertama pencarian tadi nilai ekstrim, terus yang kedua terus tadi tukar ya.
swab gitu. Gitu aja sih. Kalau kita punya data sebanyak N ya, jadi kalau kita punya data sebanyak N, misalkan ya, sudah diketahui bahwa banyaknya iterasi yang disebut pass ya, baik di insertion sort maupun di selection sort, ini angkanya berapa? Ada yang masih ingat? Saya ulang, kalau kita punya data N, berapa banyak passnya? N-1. Ya, betul. Itu siapa yang jawab? Rizky, Pak. Wih, Rizky ya. Oke, Rizky. Mantap, Rizky. Oke, N-1 ya. Saya ulangi, apa yang disebut dengan pass? Satu pass itu adalah ini nih, kalau di selection sort. Satu buah siklus yang terdiri dari pencarian nilai ekstrim dan pertukaran. Itu satu yang namanya satu kali pass ya. Nah, dalam selection sort, kalau datanya N, maka akan terjadi N-1 siklus pencarian nilai ekstrim, lalu ada pertukaran gitu ya. Tuh. Jadi, ini nanti kalau gitu akan dilakukan sebanyak N-1 kali ya. Nah, sampai sini paham nggak kira-kira ya? Ini kayaknya ada yang kurang nih satu ya. Pas ya. Yang pas itu adalah adalah siklus pencarian nilai ekstrim dan tukar ya. Nah, gitu. Akan dilakukan sebanyak n kali ya untuk pencarian nilai ekstrim dan tukar, pencarian nilai ekstrim dan tukar ya. Sampai sini silakan, ada yang mau komen, ada yang mau nanya, boleh ya. Barangkali masih ada yang belum paham. Minimal ada satu orang deh yang nanya lah ya. Atau ada yang komen, silakan. Krik, 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 krik. Kayaknya udah pada paham ya. Gak ada suara sih. Nah, oke. Kalau gitu, ini boleh saya ganti ya. Iya ya. Akan dilakukan sebanyak N kali. Berarti ini perulangan kan ya? Ini kan perulangan. Berarti perulangannya kalau yang ditentukan dari awal perulangannya tetap, itu menggunakan perulangan jenis yang mana? Perulangan yang dari awal iterasinya sudah diketahui. Menggunakan apa? For to do, Pak. Nesa yang jawab ya? Iya, Pak. Yakin? Apakah while do sama repeat until tidak bisa? Ya, konsep perulangannya dipahami lagi ya. Apakah hanya for to do yang bisa mengerjakan perulangan yang jumlah iterasinya diketahui dari awal? Kalau saya while dan teman saya repeat until pasti protes tuh ya. Emangnya saya nggak bisa nih ya, gitu ya. Saya while loh, while juga saya bisa loh mengerjakan apa yang dikerjakan oleh for to do gitu. Teman saya yang namanya repeat until protes juga, saya juga bisa loh mengerjain yang dikerjakan oleh for to do. Jadi kalau gitu jawabannya diperbaiki Nesa, coba.
Berarti bisa pakai for to do, while, sama repeat until ya, Pak? Iya, begitu ya jawaban yang benar ya. Semua jenis perulangan bisa untuk mengerjakan perulangan yang jumlah iterasinya dari awal sudah diketahui ya. Lalu kalau gitu yang bisa dikerjakan while do sama repeat until saja tidak bisa dikerjakan oleh for to do, kalau gitu apa Nesa? Yang N-nya belum pasti, Pak. Atau boleh kita Dengan sebut berdasarkan kondisi. kondisi. Oke, sip. Nah, kalau gitu yang ini terserah kita dong mau pakai for to do, mau pakai while do ya. Terserah ya. Kalau kalian lihat di slide ya. Di slide itu mana ya slide? Nah, algoritma selection sort di slide itu while ya. Ya. Nah, tapi kalau misalkan pas dilihat ternyata itu keduanya berdasarkan for to do, berdasarkan banyaknya iterasi, pakai for to do juga bisa ya. Nah, jadi kalau pakai for to do ya tinggal gini aja. For pass desain dari 1 tuh. Nah, tadi sudah kita bahas banyaknya pass itu adalah sebanyak n-1. Kalau startnya 1 ini sampai berapa berarti? Sampai N. Kalau sampai n berarti n iterasi dong. Padahal pass itu sampai n-1 ya. Tadi akan dilakukan sebanyak n1 kali. Kalau startnya 1, yaitu kalau dari 1 hingga berapa nih supaya n-1? Hingga N-1, N-1, Pak. Pak. n-1. Kan boleh ya, kalau startnya 2. Saya iseng ya. Kalau startnya 2 ini hingga berapa coba? Hingga N, Pak. Hingga n ya, tinggal itu mah matematika sederhana ya. Kalau startnya 0 hingga berapa? N-2. n-2 ya. Sip. Jadi kalau itu tadi for pasnya kalau saya ulangi dari 1 tuh N-1, Pak. iya, n-1 dulu ya. Ini n4 ya. Nah, sementara lupakan dulu yang atas ya. Yang force dari 1 to n-1 lupakan dulu. Yang penting ini sekarang ini ya. Nah, pencarian nilai ekstrim kan kita sudah belajar ya. Anggap sekarang indeks dari kita akan melakukan pencarian dari indeks 0, dari indeks 1, ini kan ceritanya dari 1 tadi ya. Dari 1 sampai n ya. Pencarian nilai ekstrim dari 1 sampai n berarti si indeksnya desain berapa? 1. 1. Oke. Terus kemudian kita akan cek ya dari 2 ya. Tuh berapa nih? N, Pak. Betul n. Pasti itu rada Pak suaranya. Oke, lalu kita cek ya. Di sini apa nih? Cek nih. Biasa kan pencarian nilai ekstrim itu harus dicek kan. A, I, ini pencarian nilai ekstrimnya, sorry belum saya kasih tahu ya nih. Ceritanya akan turut menaik ya. Jadi saya akan cari yang paling kecil dulu ya. Ini minimum aja ya. Akan saya cari yang paling kecil, lalu akan ditaruh di indeks yang kiri gitu ya. Algoritmanya kan gitu ya. Jadi gini yang dibandingin adalah AI titik-titik A indeks. Apa nih titik-titiknya? Lebih Kurang besar. dari, Pak.
Lebih Hmm, kecil. lebih kecil lah ya. Kalau kan kita mencari nilai minimum ya. Ini kalau yang berikutnya lebih kecil dari yang kita incar, yang kita klaim ya. Jadi lebih kecil dari ya. Oke, di sininya apa nih? I sama dengan Kalau IDX. Eh. IDX sama dengan I. Nah, itu betul ya. Terbalik tadi ya. IDX sama dengan atau desain dengan I ya. Udah ngerti ya ini konsepnya ya. Nah, udah itu Pak ketemu ya. Bagian ini udah ketemu, tapi ini masih belum benar sih ya. Ini kan baru pencarian dari indeks ke 1 sampai ke N ya. Nah, kalau tukarnya berarti gimana nih? Kita mau tukar. Yang ditukar yang mana nih? Kalau Apa sama IDX, Pak? ya, IDX ditukar sama Apas. jangan dilihat pasnya. Ini dulu ya, segini aja dulu. Ditukar dengan indeks yang pertama kan ya. Berarti AIDX yang maksimum itu ditukar dengan A yang pertama. A yang pertama itu A1 ya. Itu kan ya. Ceritanya gitu kan. Kalau pakai variabel time berarti time desain dengan itu. Terus kemudian si IDX-nya diisi oleh itu. Terus A1-nya diisi dengan temp-nya. Kan gitu ya. Kalau cuman satu kali aja ya. Nah, masalahnya kan pasnya berulang-ulang ya. Nah, perhatikan ya, kan kemarin kita juga udah di kelas bikin simulasi ya. Jadi pertama yang kita lakukan kan ini dari 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama kan nyari nilai ekstrim di sini ya. Begitu ketemu misalkan 40257, ingat yang kemarin itu ya. Mencari nilai ekstrim ketemu ini kan nilai ekstrimnya, lalu ditukarkan sama ini gitu kan ya. Jadi diiterasi. Bentar ya. Setelah pas pertama terjadi, maka nilai 0 pindah ke sini, 4 ke situ kan ya. 2, 5, 7. Kan gitu ya. Karena ketemu nilai paling kecil itu adalah di A2, yaitu 0, ditukar gitu ya. Terus kemudian bagian ini saya tandain, ini adalah garis virtual yang menyatakan bahwa yang sebelah kiri ini sudah sorted, yang sebelah kanan ini adalah unsorted, belum terurut, yang sebelah kanan sebelah kiri sudah. Dan juga perhatikan yang sudah sorted ini diisolasi ya, saya kasih tanda yang sorted diisolasi ya. Sekarang pencarian nilai maksimumnya dari sini nih ya. Jadi tadi asal IDX-nya diassign dengan 1 ya, yang tadi kan ke situ tadi ya.
IDX 1 terus I-nya dari 2 tuh ini tadi hmm, 2 sampai N ya. Jadi I-nya dari 2 sampai N ya. Ini kan tadi pencarian nilai ekstrim ya. Di iterasi kedua, perhatikan ya, IDX-nya itu jadi 2 ya, naik. Itunya juga for I-nya dari 3 to N gitu ya. Jadi yang IDX sama I, start I-nya itu berubah-ubah ya. Oleh karena itu ini tuh sama ini harus diubah-ubah ya. Sama bagian ini nanti ya. Dan perubahannya kalau kalian perhatikan ini ada kesamaan. Waktu pasnya 1, IDX-nya 1. I-nya 2. Ya udah kalau pakai kan yang berubah-ubah kan pasnya tuh di atas itu. Kita pakai variabel pas. Berarti ini tinggal pas aja gitu loh. Saya ulangi ya. Waktu pasnya 1, IDX-nya 1. Waktu pasnya 2, IDX-nya nanti 2. Waktu pasnya 3, IDX-nya 3 kan gitu. Kalau gitu ini kita ganti sama pas gitu. Oke, saya ulangi lagi. Waktu pas 1, IDX-nya 1, tapi I-nya 2. Jadi si ini juga kita ubah-ubah aja. Yang ini pas, yang ini pas, tambah 1 gitu ya. Lalu ini, yang ini nih, 1 ini tadi berdasarkan ini nih. Ya, ini juga diganti ya, ini diganti sama pas gitu. Kan asalnya 1 ya, ini juga pas. Sehingga algoritma jadi begini, algoritmanya ya. Sampai sini bisa dipahami kah? Atau ada yang masih bingung? Masih mencerna, Pak, bingung, Pak, gitu. Bilang aja ya. Silakan. Rizky, udah pahamkah atau masih bingung? Yang bagian tuker sih, Pak. Tuker? Iya. Bingungnya kenapa? Gimana ya? Bingung, Pak. Buat paham jalannya itu, Pak. Ini ketemu ini nih, yang negatifnya ya. Yang negatif, yang minimumnya. Lalu tukar sama ini kan. Tuh ya. Sekarang nanti pencarian nilai minimum yang di sini nih. Ketemu yang ini kan. Nanti tukar sama yang ini. Kok jadi gede. No, 2, 4, 5, 7. Garisnya di sini nih ya. Pencarian nilai minimumnya ini. Tapi ditukar sama dirinya sendiri gitu ya. Kalau yang ini ya. Nah, algoritmanya ya yang minimum ditukar sama yang sebetulnya yang paling kiri ya, ini tuh. Berhubung yang perhatikan yang paling kirinya itu naik sesuai dengan pas, ya udah diganti pas gitu loh, ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Bisa. Ya, kebayang ya? Ya, kebayang, Pak. Oke. Ya, mari kita cek ya. Di data yang sudah pernah kita buat ya. Oh. Kayak yang data itu tipe datanya dari ini apa dari nol kalau yang itu ya. Coba kita buat. Bagaimana kalau startnya dari nol ya. Ini kita buat. Ini 0. Berarti ini Nmax min 1 gitu ya. Ini berarti 0 gitu ya. 1, 2, ini sampai N min 1 gitu kan ya. Nah, pasnya ini nggak berubah ya. Mau startnya dari berapapun array-nya
ini kan cuma bilang satu pernyataan bahwa kok N-1 benar ya? Bahwa pasnya itu sebanyak N ini sebanyak N-1 kali gitu ya. Jadi ini apapun yang terjadi si 0 start indeksnya dari 0 ataupun dari 1 pas ini tidak berubah ya. Kalau kita saran saya sih pasnya dari 1 aja ya. Nah, oke. Nah, sekarang di sini nih cek ya. Apakah ada perubahan nggak di IDX-nya? Hmm. Pasnya di -1, Pak. Betul. Karena udah -1 kan indeksnya sudah kita cerita dari 0 ya. Waktu iterasi pertama pasnya nilainya 1, jadi ini 1 dikurangi 1 jadi 0. Benar ya. Jadi IDX itu startnya dari 0 kok ya. Terus bagian ini ada perubahan nggak? Plus satunya dihilangin. Ya, betul. Sip. Yang ini nggak diubah kan ya? Oke. Udah. Yang ini benar ya, nggak diubah-ubah. Terus yang ini, silakan. Bagian mana yang diubah? Pas -1-nya, Pak. Pasnya, jadi pas -1 gitu. Iya, Pak. Oke, sip, benar. Tuh, udah deh ya. Sampai sini paham nggak? Jelas? Atau ada yang ditanyakan lagi? Silahkan ubah ke dalam Goleng ya, silakan. Saya tunggu ya antara 5 sampai 10 menit lah ya. Kalau Goleng kan, kalau translasi dari sini pasti bingung ya, karena startnya beda ya. Ini kan indeksnya dari 1 sampai N ya. Kalau ini gampang nih, startnya dari 0 sampai N max min 1 ya. Silakan ya. Translasi yang kalau ada yang sudah bisa, bilang ya. Atau saya suka penasaran, ntar ya. Print. Nah, ini aja, pakai data ini ya. Datanya boleh 100. Tab in, nah silakan. Ini kita nggak pakai swab ya. Bagian ini sebetulnya bisa diganti dengan swab, tapi tidak dulu ya. Saya kasih waktu 5 sampai 10 menit lah. Ini saya tutup dulu. Jadi nanti panggilnya gini ya. Kalau cetak, nah boleh kalau mau ngelihat cetak datanya begitu ya. Oh ini 1000. Atau ini kecilin aja ya 100 ya. Yang swabnya nggak dipakai ya. Nah, lanjut.
Kalau ada yang sudah berhasil, lapor ya. Lapor, Pak. Ya, yang sudah bagaimana? Yang sudah bagaimana? Ada yang sudah? Fadlan? Sudahkah Fadlan? Belum, Pak. Belum. Nesya? Sedikit lagi, Pak. Oke. Ada yang lain? Ihab. Sudah, Pak. Sudah. Betul ininya? Oh, ini ascending kan, Pak? Ascending, ya. Ya, sudah, Pak. Oke. Ada siapa lagi ya? Maaf ya kalau saya panggil nama-nama yang saya kenal ya. Kadang-kadang saya panggil nama yang lain nggak ngejawab kadang-kadang ya. Rizky sudah? Belum, Pak. Belum. Rifki, ada yang namanya Rifki nggak? Yang suka duduk dekat siapa? Ihab gitu? Sama Gena? Ada, Pak. Saya belum selesai, Pak. Belum selesai. Oke, sip. Saya sudah, Pak. Siapa? Gilang. Ya? Gilang. Oke, mantap ya.
Gilang paham nggak sekarang Kenapa, konsepnya? Pak? Paham nggak? Paham, Pak. Sedikit-sedikit. Oke. Nah, ini tolong yang sedang ngerjain di screenshot dulu ya. Sambil menunggu kalian beres, saya akan coba tracing ya. Bukan racing ya, bukan balap motor, tracing ya. Penting ya, pemahaman tracing. Kalian kan programmer ya. Programmer itu seringkali kita akan membuat ya algoritma. Terus kita ngecek kebenaran algoritma kita ya. Ya kalau selalu menggunakan laptop, itu levelnya level programmer pemulanya. Jadi ngecek algoritmanya kita menggunakan ini tracing ya. Misalkan datanya 40257 ya. Datanya elemennya ya. Terus gimana ya tracing kayak gini? Nah, ini lumayan ini juga ya. Sebenarnya bisa menggunakan tabel ya. Di sini kita lihat 40257 tuh N-nya ada 5 ya. Kayak balonku ada 5. N ada 5 ya. Terus kemudian perhatikan aja di sini tuh butuh apa saja ya. I ya. Atau ngeceknya dari sini sih ya, dari ini pas tuh ya. Kita akan pas, terus kemudian IDX ya, kita butuh nilai IDX ya. Terus butuh nilai I. Terus ngebandingin AI sama AIDX ya. Biar kelihatan aja nih. Terus tem ya. AIDX yang tadi udah. Terus A pas min 1. Nah, mungkin gitu ya. Terus terakhir A-nya sendiri seperti apa gitulah ya. Jam berapakah sekarang? Saya ngecek jam dulu ya takutnya. Oh ya. Soalnya saya mau ngebahas yang insertion and sort juga sih. Oke. Nah, nah ini salah satu tabel untuk ini ya membantu kita men-tracing ya. Tracing itu kan berdasarkan definisi melihat perubahan nilai para variabel sama mengecek ininya ya nilai outputnya ya. Nah dari start dari sini ya. Dari baris 48. For pass diassign dengan 1 to n-1. Berarti pasnya kan indeksnya 1 ya. Startnya ya. Tuh tulis. Pencarian ekstrim minimum. IDX diassign dengan pas min 1. Kalau gitu IDX-nya berapa? 0, Pak. 0. I diassign dengan pas.
Kalau gitu I-nya berapa? 1 Pak. 1. AI berapa? 4. 4. Karena I-nya adalah 1 ya. Jadi 4. Lihat di situ ya. Ini 4. AI DX. Sebentar. Tadi AI. Nah ini ya. AI DX berapa? 0, Pak. 4. AI DX 4 ya. Karena IDX-nya 0 ya. Oke. Tadi berarti salah dong ini ya. AI bukan 4 dong. AI-nya 0, Pak. Aduh ini 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Salah ya. Aduh, saya juga kadang-kadang sambil ngelamun ya. Berarti ini 0 ya. Karena I-nya 1 dan ini A1 itu adalah A1 itu 0 ya. Jadi ini 4 ya. Ini. Kita cek. AI lebih kecil dari AI DX. True atau false? True. True, Pak. Oke, karena true IDX desain dengan I. Kalau gitu IDX jadi berapa nih? 1 1, Pak. Pak. Oke, 1 ya. Kalau gitu saya coret aja ini nih ya. Kayaknya di situ aja kali ya. Enaknya gimana ya? Di sini aja gitu, di bawah. Mau di bawah, mau dicoret. Karena ini dicoret aja ya. Jadi 1 ya. Oke. Terus kemudian tukar. Tem diisi dengan IDX. Jadi tem bernilai berapa? Ini temnya bernilai berapa? 4. 4. Terus IDX. IDX jadi berapa nih? Atau apas min satunya berapa? Pasca 1 dikursi A0. A0 berapa? 4. Ini salah deh. Temnya bukan 4 deh. Temnya 0, Pak. Temnya 0. Apas min 1. 4. Ya karena pasnya adalah 1 ya. 1 dikurangi 1, 0. Berarti A0. A0 adalah 4 ya. Nah di sini berarti IDX desain yang apas min 1. Berarti IDX berapa? 4. Kok 4 ya? Temnya diisi oleh IDX. IDX adalah ini salah. IDX 0 ya. Ini ya. Benar nggak? IDX di sini 0 kan. Jadi temnya adalah 0 ya. Terus apas min 1 ini adalah 4 ya. Karena pasnya nilainya 1 dikurangi 1 jadi 0. A0 itu saat ini kan 4 ya. Oke. Jadi IDX desain dengan apas min 1 berarti ini coret. Jadi ini 4 ya. Terus kemudian apas min 1 desain dengan tem apas min 1 itu adalah 4 diisi oleh ini coret, ini jadi 0 gitu. Nah, sehingga A-nya perhatikan ya.
barusan terjadi pengubahan ini. Jadi hasilnya adalah 0, sekarang tuh 4, 2, 5, 7 gitu ya. Iterasi pertama begitu. Waktu pas pertama gitu. Kelihatan kan berarti sekarang antara indeks pertama dan indeks kedua atau indeks 0 sama indeks ke-1 terjadi pertukaran ya. Saya kasih garis ya. Bagian ini yang sebelah kiri sudah sorted, yang sebelah kanan unsorted ya. Di pas kedua, ini kan tadi sudah beres semua ke sini ya. Di pas kedua berarti nilai saya kasih sini ya. Pasnya 2 ya. Nah, ini sudah berubah nih. Jadi 0, 4, 2, 5, 7 dan indeksnya 0, tetap indeksnya. Gitu ya. Nah, di pas kedua saya cek dulu ya. IDX-nya jadi berapa nih? Di pas kedua. 1, Pak. Ya, ya. Pas kedua 2 dikurangi 1 jadi 1 betul ya. Di sini ya. Kita ngitung itu ya. Karena pasnya adalah 2 dikurangi 1 berarti 1. Maka IDX-nya 1 betul ya. Lalu I-nya? 2, Pak. 2. AI berarti A2 berarti 2, Pak. 2, Pak. ya, yang ini ya. Oke. AIDX ini bukan 4 ya. Ya, 4 ya. Tadi di mana ya kita teh? Nah, ini kan berarti ngecek ini ya sekarang. AI lebih kecil dari AIDX. True false? True, Pak. True. Kalau true berarti IDX-nya disama dengan I ya. Yang ini yang asalnya 1 maaf. Yang asalnya 1 IDX-nya desain dengan I. I sekarang saatnya berapa? Sekarang berapa? 2 ya. Dicoret jadi 2. Nah, udah sampai situ. Tukar sekarang ya. Oke, kita cek dulu nilai AIDX nih yang ini. AIDX 4 di-assign ke tem, berarti yang ini 4 ya. Lalu ini kita cek A pas min 1. Berapa nilainya? A pas min 1. Pasnya 2 dikurangi 1. A1 berapa di sini? 4, Pak. Suka salah. Ulangi lagi ya. Ini benar nggak ya? Aduh, saya ulangi ya. Suka salah ya. Sorry ya. IDX-nya adalah 2. Berarti A2 ya, sorry ya. Ini ya. Ini nih. Jadi 2 ya. Time-nya berarti 2, lalu A pas min 1 karena pasnya adalah 2 dikurangi 1 jadi A1 adalah 4 ya. Ini suka lupa saya karena indeksnya itu dari 0 jadi bikin pusing gitu ya. Nah, oke. Jadi yang ini AIDX diisi oleh tunggu dulu. AIDX mengisi oleh tem. Ini ya. AIDX mengisi tem, berarti temnya 2. A pas min 1 adalah 4 ya. 4 diisi ke AIDX jadi ini coret, jadi ini 4 gitu ya. Terus kemudian tem diisi ke A pas min 1, berarti yang ini jadi 2 ya. Nah, oleh karena itu ada pertukaran ya. Jadi ini 0, ini 2, ini 4, ini 5, ini 7.
Nah, dalam dua pas terjadi pengurutan data seperti ini. 0 sama 2 udah terurut tuh ya. Yang ini belum terurut ceritanya, kan komputer nggak tahu ya. Dia tahu ketika algoritmanya sudah beres ya. Ketika prosedur sudah dijalankan beres ya. Nah, itu kurang lebih ya cara mengecek satu algoritma pengurutan data ya. Dan ini kalau dilanjutkan kan nanti bakal 0, 2, 4 begini ya. Terus satu lagi 0, 2, 4, 5 ini string. Gitu ya. Ini terakhir keluaran atau apa istilahnya elemen array hasil atau initial state ya, hasil pertukaran, hasil pengurutan ya. Dan benar ya, 0, 2, 4, 5, 7 sudah terurut menaik begitu ya. Pasti ini sudah pada selesai semua ya. Satu lagi lah ya, masih ada. Kan kalian, Pak, kenapa di slide pakai while? Ya udah, tinggal diubah aja kalau while gampang ya. Ini saya sekarang coba pakai while ya. Pertama tadi apa ya? Pas ya. Kalau pas berarti pasnya diassign dengan 1 ya, terus kemudian for pas lebih kecil dari sama dengan n-1 kurawal, ini nanti pas plus ya, kurang s. Terus ada proses ininya ya, IDX diassign dengan pas in1. Terus kemudian, nah, ini sekarang 2 kali while saya bikin ya. Ini i pas ya, berarti ini sama dengan pas, terus kemudian while i lebih kecil sama dengan n. Nah, ini kayaknya salah deh. Kan startnya 0 ya. Ini salah kayaknya ya, harusnya n-1 ya. Ya, ini -1 nih, salah ya. -1, terus kemudian if AI lebih kecil dari IDX, terus kemudian IDX-nya desain dengan I, terus ininya I++, tukar. Nah, tukarnya pakai temp di sini ya, temp desain dengan sama dengan IDX sama dengan pas -1, terus kemudian pas -1 desain dengan temp. Nah, udah sih ya, catatan tadi yang ini ternyata salah ya. Nah, ini kalau yang sampai yang indeks startnya dari 1 ini sampai n, tapi kalau yang ini n-1 ya. Coba kita run aja nih sekarang. Nah, ini benar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ya. Nah, itu algoritma selection sort tanpa menggunakan swap ya, untuk array bilangan bulat yang indeksnya startnya dari 0 ya. Pak, kalau menggunakan swap ya udah kan bagian ini tukar ya kalau mau pakai swap ya. Swap kayak gitu, terus kemudian ampersand A yang ditukar tadi AIDX sama ampersand A pas -1 kalau nggak salah ya. Nah, ini kalau menggunakan swap ya. Jadi bagian ini pencarian nilai maksimum, ini harus dibuang temnya ya. Benar ya, sama ya. Misalkan iseng nih ya, Pak, ini kan pencarian nilai maksimum, find max. Kenapa kita tidak bikin fungsi aja? Oh, bisa ya. Bikin fungsi ya, coba.
Ini iseng wae ya. Find min ya, atau minimum. Harus kata benda kan ya kalau fungsi ya. Ini int. Nah, minimumnya kita tandai nih. Wah, ini apa aja ya? Tentu saja harus ada A ya. Tabi nt, terus kemudian ada apa lagi ya? Ada n pasti kan, biasa gitu ya. Terus kemudian par idx, bikin aja di sini int, idx-nya misalnya dengan, nah ini masuk ke dalamnya ada pas ya. Berarti kalau gitu di sini harus ada pas nih. Berarti di sini pas ini 1. Terus butuh i juga ya. Wah, jadi banyak nih ya. I sama dengan pas ya. Terus copy aja sih di sini, tinggal copy aja. Ini yang di return mestinya adalah idx ya. Nah, ini bagian ini kita buang aja nih ya. Jadi ini minimum dalam kurung idx ya, gitu ya. Idx itu minimum, terus masukannya adalah A, koma, terus pas, koma n ya. Nah ini A-nya dikasih gitu. Udah deh. I-nya buang. Karena sudah nggak ada I ya, I-nya masuk ke situ jadi lokal. Ini juga bisa tuh. Malah ini lebih, apa ya namanya ya, pencarian nilai minimum, nilai ekstrim minimum yang bagian ini tukar gitu ya. Jadi si dex keluar nilainya nanti dipakai buat sini ya. Kalau pas ini kan dari luar ya ini. Ini nggak penting n ya. Kayak gitu tuh. Ini harusnya sih benar juga sih ya, kita cek. Tuh benar ya. Sudah ini. Jadi sudah dalam bentuk fungsi dan prosedur ya. Lebih simpel lagi ya. Nah itu hanya untuk pengayaan ya. Boleh begini. Sekarang yang saya tadi cerita, problem yang seperti itu mudah ya. Yang justru lebih seru yang begini nih ya. Ada tipe bentukan gitu ya. Bagaimana caranya? Coba ya. Saya langsung nih ya. Saya copy aja dari sini. Nanti kita ubah ya bagian mana saja ya. Oke. Berarti di sini kita bikin namanya tipe bentukan ya. Mobil. Tadi merek, ini string, terus kemudian tadi itu tahun produksi sama CC ini adalah integer ya. Di sininya jadi tabel mobil ya, tab mobil. Di sininya mobil ya. Tuh. Udah diubah ya. Kita ingin membuat algoritma selection sort dengan array dari tipe bentukan ya. I-nya integer tetap, idx-nya tetap. Nah, time-nya ya. Time-nya ini ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira diganti dengan apa? Kalau ada yang bisa jawab, nanti saya kasih hadiah ya. Hadiahnya berupa pujian.
Kamu hebat. Pak. Apa? Diisi apa? Temnya diisi apa? Halo? Mobil, Pak. Nah, betul ya, Nesa ya. Hadiahnya pujiannya Nesa ya. Wah, keren Nesa. Gitu, itu pujiannya, hadiah. Udah ditulis di sini time adalah variabel untuk elemen data ya. Dan datanya berupa mobil tadi kan ya. Ininya nih, nih di gambar ini, nih kan. Tipe ini kan mobil ya, ininya. Jadi mobil gitu ya. Nah ini tinggal apa nih? For pass dari 1 to n, pencarian nilai ekstrim minimum, IDX-nya pas 1. Nah, sekarang ini berdasarkan apa nih? Soalnya belum jelas nih ya kalau ini. Next ascending di sini tuh berdasarkan harus ada keterangan ya. Berdasarkan CC ya. Nah, gitu. Iya, Pak. Kalau berdasarkan CC berarti di sini nah ini nih. Nah, silakan perbaiki apa tuh? If AI titik CC kurang dari AI DX, Pak. Iya, ya. Betul. Betul, gitu. Titik CC IDX-nya ngasih, Pak. Hah? AI juga butuh loh. Sama-sama kan IDX itu merujuk kepada indeks ya. Indeks nilai ekstrim. I juga indeks ya. Jadi harus begini ya, CC ya. Oke? Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju. Nah, bagian ini ya, bagian ini juga tetap, bukan tetap, tidak ada perubahan ya. Kemarin di praktikum Rizky nanya ya, Pak, kalau I diassign dengan A kayak gini aja, tanpa atributnya gitu loh ya, tanpa diuraikan atributnya bisa nggak? Bisa ya. Ini juga ini ya. Kalau pakai atributnya malah repot ya. Sistem ini jenisnya sudah mobil gitu ya. Lalu AIDX ini kan salah satu elemen dari array A yang tipe datanya sama kan ya. Oke. Paham ya? Nah, sekarang kita select sensornya kita ubah. Aduh, ini udah berubah begini nih. Gampang sih, tinggal apa nih? Di bagian mana nih yang digantinya nih? Ada yang tahu nggak? Bagian mana yang diubahnya? Ini juga datanya belum ya? Aduh, saya nggak tahu nih cara ngisi ini ya. Gini gitu. Sorry ya, diubah dulu yang ininya. Type, mobil, truck, merek string, tahun sama CC INT. Nah ini data yang ini gimana cara ngubahnya nih? Misalkan tadi Agia, ya, the power of googling. Array of struct in Golang. Ini tells you, nah ini array of struct in Go. Nah gini nih. Susah.
Cari yang lain. How to initialize abstract having array or slice? Nah, kayak gitu. Kalau ini pakai kelas. Oh, ini harus kelas, jangan pakai kelas. Aduh, saya nggak ini. Kita bikin ini aja ya, data pembacaan data aja lah ya. Datanya berarti ini tab mobil, terus ini tab mobil. Ininya belum tahu. Ini tab mobil, ini tab mobil. Nah, bagian ini jadi diganti aja tadi ya, CC kan. Oh, ini kok C. Tab mobil, IDX. Temnya yang salah ya, mana temnya? Nah, ini tem yang salah. Ini harusnya mobil. String ya? Sorry. Ini int yang ini nih. Nah, gitu ya. Ini salah ya. Ini harusnya benar. Oh, salah. Oke ya. Kita ganti yang biasa aja lah ya. Ini terlalu banyak variabelnya jadi agak-agak. Oke. Jadi kita pakai cara normal aja ya. Butuh IDX, butuh pas ya. Tapi temnya ini adalah mobil ya. Oh ini. Nah, ini mobil sistemnya ya. Terus kemudian tadi pasnya dari 1 sampai ini. Oke, pencarian nilai ekstrimnya
tadi IDX diassign dengan pas min 1 ya. Terus kemudian for I pas ya. I lebih kecil dari N-1 I++. Di sini saya pakai for, tidak konsisten. Nah, ini if A I dot IDX, kok IDX? CC ya. Nah, oh, aduh, ini kok lupa ya, pantasan dari tadi error. Nah, ini ya, ininya mobil. Nah, ini sekarang benar ya. Lebih kecil dari A IDX.cc nih, ini sekarang benar ya. Yang di ini IDX-nya sama dengan I gitu ya. Terus tukar. Nah, tukarnya berarti temp desain dengan AIDX, terus kemudian AIDX desain dengan A pas min 1 ya, terus kemudian A pas min 1 desain dengan temp ya. Yang saya pengen highlight, si variabel temp ini kalau sebelumnya IDX integer ya, karena elemen dari array-nya adalah integer, tapi sekarang kita pakai tipe bentukan mobil ya, karena elemen dari array si tab mobil ini adalah mobil gitu ya. Ini aja sih ya yang saya mau kasih highlight ya. Nah, sehingga kalau dipanggil ini sebenarnya harusnya benar nih ya. Tapi ngomong-ngomong datanya belum ada nih ya. Ya, harus bikin fungsi prosedur baca data deh. Oke lah, kita bikin ya. Tab mobil, terus kemudian int ya. Ini saya kasih kosan itu ya. Jadi fmt ini baca dalam kurung data sama n ya. Datanya kita kirim gini. N-nya juga tanda gini ya. fmt tadi apa ya, tahun, terus kemudian ampersand a i dot satu lagi setelah tahun itu apa, cc ya. Ini saya agak ragu nih pakai biasa ini atau gini ya. Nah gitu ya. Inputannya saya setting tiga, ada berapa ya, ada 4 aja ya. 2015 125 Avanza 2017 150 Civic 2021 200 berapa ya, 2000 kali. Terus lagi 2014
Nah gitu ya. Ini ada 4 data yang akan saya baca ya. Clear. Ada yang salah. Ini bukan. Tuh ya. Salah. Ampersan. Baca data, terus selection sort, cetak data. Oh ini. CSS. Jadi lama ya kalau diubah ini ya. Merek, terus tadi tahun, AI-nya sama CC ya. Terakhir ini pakai /n kayaknya. Oh enggak sah. Nah udah. Coba kita cek. Nah ini ya. Terurut menaik. Tapi ini juga sudah terurut menaik ya. Oh belum ya tuh. Jadi ada datanya ini 2015, 2017, 2021, 2014. Ini tapi tidak, ini belum terurut menaik ya. Nah, ada yang salah berarti di algoritmanya nih. Harusnya 2014 di sebelah sana ya. Berdasarkan CC ya? Berdasarkan CC sih harusnya. Nah, ini udah benar kalau berdasarkan CC ya. Udah terurut menaik. Paling ini kita tambahin 1 aja. Anggap saja ini datanya sih. Coba kita cek. Nah, ini udah benar ya. 95, 196, 150, 100, 2000 ya. Nah, begitu sih ya. Selection sort ketika datanya tipe bentukan struktur ya, array dari tipe bentukan struktur. Perubahannya tentu saja ini harus hati-hati di bagian ininya ya. Ini tadi saya beberapa kali salah di sini, masih belum diubah. Terus tadi ada pembacaan data, terus ada pencetakan datanya juga jadinya harus ditambahin. Terus salah satu yang penting di bagian ini nih ya. Tem ini berisi data elemen dari array ya. Tuh. Sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Aman? Nesya? Paham Nesya perubahannya? Paham, Pak? Oke, kalau ingin diubah misalkan berdasarkan tahun, yang mana yang diubah di sini Nesya? Baris berapa nih? Di 89, Pak. Oke, ini jadi tahun ya? Iya. Berarti yang di sini ini ya CC-nya ya? Tahun. Ya, coba kita lihat. 2014, 2015, 2017, betul ya berdasarkan tahun. Gitu aja sih ya. Ini ada waktu berapa? 20 menit lagi untuk ngebahas yang namanya selection sort, insertion sort ya. Saya akan coba maksimalkan ya. Insertion sort itu konsepnya sih sebetulnya awalnya dari permainan kartu ya. Jadi anggap saja saya
punya kartu yang biasa dipakai main remi, ditaruh ditumpukan di atas meja ya, terus saya ambil pakai tangan kanan, terus saya lihat angkanya kan, ya. Saya gambar aja ya. Jadi ada kartu nih di atas meja ya, setumpuk gitu ya. Nah, terus yang paling atas saya ambil tuh pakai tangan kanan, pas dilihat misalkan 8 gitu ya. Ini abaikan dulu warnanya ya. Pokoknya ini 8 speed ya. Nah, ini kemudian ditaruh, ini tadi kan pakai tangan kanan, ditaruh pakai dipegang ke tangan kiri, saya pindahkan. Jadi gini nih, di tangan kiri ya. Gitu kan ya. Ambil tangan kanan, pindahin ke tangan kiri. Ini jadi nggak ada kan. Lalu kemudian ambil lagi satu kartu tumpukan yang teratas ya. Pas saya lihat misalkan di kartu itu adalah 3 heart ya. Kalau saya akan urutkan secara menaik, ya berarti ini ditaruh di tangan kirinya di sebelah mana nih? Sebelah kiri 8 atau sebelah kanan 8? Sebelah kanan 8. Kalau sebelah kanan berarti terurut menurun dong. Sebelah Oh. kiri. Sebelah kiri di sini. Ya. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa ya. Orang lagi belajar ya. Jadi ini 3 heart gitu ya. Si sweetnya itu abaikan dulu ya. Ini kita akan mengurutkan berdasarkan warna angkanya ya. Terus saya ambil lagi, ternyata 5 biar kebagian semua ya, saya kasih warnanya beda-beda aja. 5 diamond ya. Tempe gitu kan. 5 diamond. Nah, kira-kira ditaruhnya di mana nih? Supaya terurut menaik, ditaruhnya di mana? Di antara 3 sama 8. Nah itu, taruh di sini kan. Di antara. Nah, itu sebetulnya makanya kata insertion itu kan disisip artinya ya. Itu tuh dasarnya itu, disisipkan gitu ya. Tentunya barusan secara sekilas mata kita melihat membandingkan angka 5 ini pertama dengan 8 dulu ya. Kan katanya mau terurut menaik nih. Nggak mungkin dong ditaruh di sebelah kanan 8. Berarti si 5 ini harus ditaruh sebelah kiri 8 ya. Tapi sebelum ditaruh dicek dulu ke yang sebelah kirinya ini. Oh iya, 3 lebih kecil dari 5. Ya udah bener gitu ya. Nah, itu sebetulnya barusan tuh sekilas kita ya, otak kita tuh berpikir seperti itu tuh tadi tuh ya. Ini 8 speed, terus barusan yang keduanya ini adalah 5 diamond gitu ya. Itu konsepnya sih, insertion sort itu ya. Ada juga orang, teman saya dosen, konsepnya lebih ini lagi, lebih seru lagi ya. Jadi kata dia ini ada perbatasan ya. Perbatasan itu dijaga Jagger ya. Wah. Atau dijaga pejabat gitu ya. Terus datang ini pejabat katakanlah kekuatannya 800 kekuatannya ya, nggak tahu kekuatan apa. Kekuatan pasukan atau apa. Datang pasukan penjaga perbatasan datang ininya 700. Nah, kata si ini tuh ya sok aja kalau berani ngalahin saya kamu ada di depan saya gitu jaga perbatasan gitu ya. Ternyata ini 700, 800 kan ceritanya kalah ya kekuatannya berarti dia ada di sini dong. Ya, ada di belakang gitu. Terus datang lagi satu orang ya. Dia 300 gitu ya.
Kata si ini, "Ayo kalau ngalahin saya yuk," katanya. Wah, bertempur cerita kali 300 kekuatannya kalah dong ya. Pas mau di sini, kata si ini, kamu jangan main duduk di situ," gitu ya. "Ayo bertarung dulu nih sebelum ini." 300 sama 700 itu kalah ya tentunya, jadi yang 300 di sini gitu. Nah, konsepnya begitu ya, hampir sama kayak tadi kan. Elemen baru ya, elemen baru yang akan diuji dulu, dicek dulu gitu ya. Nah, sementara hampir sama seperti itu ya. Atau ada juga sih visualisasinya ada yang begini, tapi ini boros ya. Misalkan ada 4, 0, 2, 5, 7 ya. Kita punya array, kita akan urutkan dengan insertion sort ya. Jadi caranya gimana? Gimana ya? Atau ini nggak usah ya, langsung aja saya ke konsep yang benar ya. Jadi gini, dari sini itu saya akan tandain ya. Ini saya kasih garis gitu, kan hampir sama ya. Yang sebelah kiri dari garis ini sebetulnya sudah sorted gitu ya. Yang sebelah kanannya ini unsorted gitu ya. Gitu. Ini tandanya garis gini ya. Ujung-ujung dapat garis gini ya nggak apa-apa sih ya. Terus kemudian saya kasih bagian ini sebetulnya satu yang kayak tadi tuh ya, ini penjaga perbatasannya 4 ya. Ini sekarang mau menggantikan penjaga perbatasan itu kalau dia lebih besar dari si 4 ini ya. Tapi sebelum begitu, si ini ditaruh dulu ya, si indeks ini indeksnya katakan 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Si ini ditaruh dulu. Si AI diamankan dulu ke dalam satu variabel. Boleh variabelnya nama apa ya? Mau value boleh. Ya, mau temp boleh ya. Pokoknya diamankan dulu. Caranya ya di-copy gitu ya. Nilainya di-copy, ditampung dulu dalam satu variabel. Lalu si temp ini akan dibandingkan dengan itu ya. Temp apakah lebih besar dari gitu kan ya. Ini ceritanya kan akan disuruh ascending ya. Lebih besar dari A0. Contoh ini langsung A0 sih ya. Kalau misalkan lebih besar dari A0 ya, ya udah biarkan. Tapi kalau misalkan tunggu ya sebentar ya. Oke. Kayaknya sih bukan lebih besar ya. Apakah si time ini lebih kecil? Justru lebih kecil ya, dicek ya. Terus harusnya lebih besar ya. Oh iya, saya agak-agak ragu ya. Coba sebentar ya. Konsepnya kayak gimana ya? Si ini dipindahin ke sini, terus diuji ya. Kalau si time ini, nah, kalau lebih besar dibiarin, tapi kalau lebih kecil digeser ya. Oke. Jadi si time ini kalau lebih kecil dari A0 gitu ya, justru digeser ya. Tuh, ngegesernya gimana? Jadi si A0 itu akan diisi dengan A1 gitu. Jadi di copy. Jadi ini nilainya 4 gitu. Lalu si time ini sebelum dipindahin ke situ dicek dulu ke yang sebelah kirinya gitu. Yang sebelah kirinya harusnya ada sih ya. Kalau panjang ya, bukan 0, ini akan di ini ya. Tapi kalau dalam kasus begini ya langsung ditaruh ke situ sih ya. Jadi ini bakal jadi 0 gitu ya.
Terus iterasi berikutnya ini jadi gini, sorted gitu ya. Jadi si 2 dicek kayak tadi itu, kalau lebih kecil yang ini geser ke situ, terus ini dicek ke sini ya. Kalau lebih kecil geser ke situ, tapi ternyata ini taruh 2 di situ. Jadi di ini 24 gitu. Gitu. Di iterasi berikutnya ya. Mungkin ini tidak akan ini karena waktunya habis ya. Mungkin besok di kelas hari Senin insya Allah kita akan bahas lagi ya. Untuk kasus tab mobil ini langsung aja saya tulis di sini ya. Berarti parnya tadi butuh I, terus butuh pas tetap sama ya. Terus butuh apa lagi ya? Time-nya tentu saja ini sekarang mobil ya time-nya. Butuh IDX nggak ya? Enggak, kayaknya ini hanya 3 ya. Oke. Pasnya sih copy aja nih sampai hampir sama nih. Jadi ininya sama ya, ada N-1 pas. Terus kemudian I-nya desain ke tadi sebelah kanan dari ini ya, sebelah kanan dari pas. Kalau pasnya 1 berarti ini langsung ya I-nya. Terus si tem tadi diisi dengan AI berarti kan ya. Nah ini kalau belum jelas maaf ya. Diulang for selama I-nya masih lebih besar dari 0 ya. Dan tadi si temnya itu lebih kecil. Nah dalam hal ini kalau mau diurutkan berdasarkan apa tadi tahun ya. Tem tahun dong. Ini A, I, tahun gitu ya. Nah kalau kayak gitu berarti si A min satunya itu diassign ke AI ya. Terus kemudian, nah yang ininya I-nya itu adalah I min min, malah dikurangin ya karena kita akan ke arah kiri terus ya. Nah setelah itu si AI tadi diisi oleh si tem ya. Oke, jadi ini mengurutkan secara sama tadi ya, naik tapi berdasarkan tahun ya. Coba kita cek di sini selection sort sama binary sortnya ya. Binary, kok jadi binary? Tadi apa insertion? Insertion sort, harusnya ini sama sih ya. Clear. Saya berdasarkan tahun ya, tuh ini ya, 2014, 2015, 17, 21, sama ya. Jadi begitu tuh konsepnya ya. I-nya diasain dengan yang kedua, indeks kedua ya. Perhatikan nih, tadi indeks kedua tuh ya 1 ya. Karena pakai pasnya 1 ya udah disama dengan pas. Lalu temporary yang barusan, yang si AI itu ditampung dalam variabel time ya. Terus akan diulang selama I-nya lebih besar dari 0. Karena indeks itu nggak boleh negatif kan di sini ya. Jadi ini syarat tanda supaya tidak boleh indeksnya, pokoknya ini supaya berhenti aja ya. Gitu. Kalau I-nya udah negatif, udah stop gitu ya. Lalu ini time tahun, ini elemennya mau disorting berdasarkan tahun. Kayak gitu ya. Ini geser nih. Yang di sebelah kiri geser ke kanan gitu ya. Terus ininya turun gitu ya. Ini artinya turun. Kalau ininya udah false ya, ternyata yang si time tahun itu ternyata lebih besar dari yang sebelumnya, dari yang I ya, yang sedang kita cek, maka ini berhenti. Nah kalau udah berhenti, ini dimasukkan gitu ya.
Ini ya. Jadi di sini tidak ada pertukaran ya. Jadi ini itu adalah pencarian posisi yang tepat ya untuk elemen I gitu ya. Kalau sudah ketemu ya. Nah, ini kan I-nya udah ketemu nih. Jadi di sini tuh pencarian nilai I ya. Kalau I-nya ketemu, ya udah si tem tadi yang ditaruh di variabel data yang sini ditaruh di I. Gitu ya. Bukan ditaruh di I, digantikan gitu ya. Kayak gitu. Nah, gitu ya kira-kira algoritma insert and sort. Detailnya insya Allah mungkin di kelas nanti ya. Hari Senin kita kuliah biasa 12.30 ya. Sebelum ditutup, karena waktunya sudah mulai habis, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Atau cukup dulu? Mau dicerna dulu kali gitu ya? Silakan aja ya. Ini algoritma insert and sort. Nah, ini tadi kan sama ya seperti itu. I-nya ditampung dulu. Itu yang elemen kedua ya startnya ya. Kan ini 1. Jadi ada pergeseran nilai, terus ada disisipkan ya. Ini digeser-geser gitu ya. Pencarian nilai I yang tepat sih. Udah ketemu baru ditimpa gitu ya. Ini ada latihan soal kayak gini nih. Nanti kalau ada waktu dibahas ya. Baik, barangkali gitu saja hari ini pertemuan ininya. Kalau nanti dijadwalkan, ada yang nanya, silakan. Enggak, Pak. Tadi mah kepencet. Maaf. Kirain benar mau nanya ya. Ya udah, gitu aja. Terima kasih atas kehadirannya yang tidak sempat hadir karena satu dan lain hal. Nanti biasa nonton rekamannya ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Senin. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak.